Kita punya 2 paragraf. Oke, udah jawab E. Sekarang kita cek. The French version of Monopoly mungkin menyertakan atau mengikut sertakan a piece of property yang bernama, gitu ya. Kata entitle ini bisa artinya banyak. Kata title sendiri artinya judul. Tapi ini artinya bernama juga bisa. Oke, kok bermana? Sorry. Bernama. Nah, oke. Kenapa jawabannya Eiffel Tower? Simpulkannya dari mana? Ada yang tahu? Baris keberapa? Based on second paragraph, first sentence. Oke, correct. Kita lihat. Paragraf kedua, kalimat pertama. Kita artikan paragraf kedua, kalimat pertama. Meskipun the game itu, permainan ini, kita bicara tentang monopoli ya. Sekarang diterbitkan atau dipublikasikan di countless language, di banyak bahasa yang tidak terhitung lagi dan versinya, jadi versi dan bahasa yang tidak terhitung lagi, dengan lokasi-lokasi foreign itu asing, dan place names, nama tempat, appropriate, tadi appropriate artinya sesuai dengan target language, yang menghiasi papan itu. The beginning, awal dari game ini sangatlah sederhana gitu ya. Nah, berarti dari kalimat ini foreign locations and place appropriate to the target language. Jadi ini. Yang ditanyakan adalah kalau itu di Perancis, French version. Jadi kita nyari tempat yang ada di Perancis, di Eiffel Tower. Correct. Lanjut, soal nomor 7. Tersirat bahwa Darrow select artinya adalah memilih. Sinonimnya adalah huruf pertamanya C, kedua H. Oke. Choose. Kalau choice seperti ini adalah kata bendanya, artinya pilihan. Pilihan. Voice yang suara. Choose ini verb, artinya memilih. Oke. Jadi kenapa dia memilih Atlantic City sebagai setting dari monopoli? Karena, yang sudah jawab, jawabannya A. It brought back good memory. Oke. A. Semuanya jawabnya A. Kita lihat ya. Kenapa? Oke, tadi disebutnya Atlantic City, ketemunya di sini ya. Oke, kita baca mulai dari kalimat ini. He said the original game. Oke, jadi kalau kita mau jelas, mau mulai dari kalimat sebelumnya. Cuma nanti ini ketemunya nanti di kalimat yang ketiga ya. Kak Ari artiin mulai dari kalimat yang kedua. Permainan ini diciptakan tahun 1933 oleh Charles Darrow during the Heights. Jadi selama the Heights itu kan tinggi-tingginya the Great Depression. Darrow yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, sendiri itu merupakan orang yang pengangguran pada masa-masa kesulitan ekonomi tersebut. Oke, next kalimat ini. He said the original game not as might be expected. Jadi tidak seperti yang diperkirakan. Jadi di hometownnya Germantown. Tetapi justru dia milih Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Di sini. The site of numerous. Numerous artinya adalah banyak. Jadi tempat di mana ada banyak tempat liburan sebelum depresi, di mana dia berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, berarti dia kan mau mengenang masa-masa jayanya itu. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah it brought back good memory. Oke. Apakah B datang dari Atlantic City? Bukan. Kota aslinya adalah Germantown. Marah jika dia menggunakan Germantown, nggak ada statement. Atlantic City lebih besar, tidak ada statement. He needed a fresh place to start, bukan. Oke, jawabannya A, betul sekali. Lanjut, soal 8.
Siapakah Parker Brothers? Ini yang harus kita cari. Ini keywords-nya. Parker Brothers mungkin adalah ketemu Parker Brothers itu nanti di kalimat terakhir. Jawabnya D. Apakah benar D? Nomor 8. B, C, wah beragam sekali ya. Oke, kita lihat kalimat yang memuat Parker Brother. Oke, ketemunya ada di sini, kalimat terakhir. Daryl membuat game pertama itu by hand, menggunakan tangan, dan menjual permainan tersebut secara lokal sampai Parker Brothers membeli rights. Rights itu bisa diartikan sebagai hak cipta ya. Makanya ada copyright. Hak cipta dari monopoli tahun 1935 dan took the first step, mengambil langkah pertama menuju mass production sekarang ini. Nah, berarti Parker Brothers adalah, tadi ada yang jawab apa tadi? Ada yang jawab D, a toy design company. No. Nah, bukan E, bukan inventor. Inventornya Darrow ya. Inventor kan penemu. B. Iya. B. Betul. Manufacture. Manufacture ini artinya adalah pembuat. Jadi mereka nggak mendesain, tetapi mereka membuat. Oke, jawabannya adalah B. Yuk. Oke, B ya. Next. Oke, ketemu dengan kata kosakata lagi. Various artinya, yuk main cepat. Apa? Variasi. Oke, variasi atau lebih tepatnya bahasa Indonesianya adalah berbagai macam, berbagai jenis, beragam bisa. Ini bisa bersinonim dengan kata many kinds. Next, kembali ketemu dengan kata native. Ups, punya siapa ini dengung ya? Oke, native. Artinya apa? Asli. Ya, asli, orang asli. Next, tribe artinya adalah suku. Oke, betul. Plains artinya dataran. Oke, correct. Dataran. Fierce. Pemberani. Garang. Garang. Kejam juga boleh. Fierce itu. Galak juga boleh. Makanya ada fierce dog, anjing galak ya. Against artinya menentang. Melawan. Oke, melawan, menentang sama dua-duanya boleh. Kata penting. Oh, bukan, plains nggak begitu penting. Fierce nih nggak begitu. Oke. Various nih wajib tahu. Civilization. Masyarakat. Lebih tepatnya adalah peradaban. Oke. Although ketemu lagi kan, although itu selalu di mana-mana ketemu. Meskipun. Iya, buat yang susah hafal, tiap kali Kak Ari tulis pasti cepat hafal. Refer to merujuk pada merujuk atau mengacu, Oke, mengacu pada. Next, enemy. Musuh. Oke, betul. Lawan. Sinonimnya huruf pertamanya A, ada yang tahu? Huruf kedua D. Huruf ketiga V. Adversary. Oke, betul. Adversary. Artinya musuh ya. Ini D ya, sorry. Kari jelas. Adversary. Ally atau allies kalau bentuk jamaknya. Oke. Sekutu. Oke, yuk yang mau screenshot cepet yuk. Dan 1, 2, 3 ya. Dan. Oh belum. Oke. Ya, dan ya. Dah. Yuk, ini satu paragraf. Manakah berikut ini yang represent? Represent itu mewakili. A likely reaction. Nah, apa ini artinya tadi likely? mungkin. Oke, benar. Mungkin. Reaksi yang mungkin dari the CEO di tahun 1800-an terhadap the encroaching white civilization. Kalau nggak tahu kata encroaching, jangan langsung panik.
skip aja. Kita masih bisa nangkep. Keywords kita adalah kita nyari yang namanya tentang white civilization. Ini kita cari di dalam teks, terus nanti kita simpulin. Nggak tahu encroaching, nggak apa-apa, ketemu kok nanti. Jadi ngerjain bahasa Inggris itu nggak harus tahu semua kata. Kalau encroaching, penasaran mau buat belajar, encroaching ini artinya merongrong atau mengganggu. Mendesak gitu ya. Oke, melanggar juga boleh. Nah, keywords kita tentang white civilization tahunnya 1800 dan ada kata CEO. Kita nyari reaksinya. Berarti kita cari dalam teks yang memuat tahun 1800. Oh, langsung ketemu. Di mana? Di kalimat yang kedua. Nah, kita simpulkan dari kalimat kedua kan. Ini ketemu tahun 1800, encroaching white civilization. Sekarang kita lihat. Kari mau artiin dari kalimat pertamanya ya. Berbagai suku asli Amerika lainnya juga tinggal di, ini nama, The Great Plains. Tadi plains sendiri artinya adalah dataran yang sangat luas. The Theo, sebuah grup dari 7 suku asli Amerika, best known, yang paling dikenal untuk, nah di sini, clue kita ada di sini, fierce combative posture again. Kalau nggak tahu kata fierce, coba pakai kata combat. Combat artinya apa sih? Bertarung. Nah, bertarung. Kalau misalnya lo nggak tahu kata fierce, bertarung. Oh, against berarti melawan, gitu ya. Berarti sikapnya ini sangat galak atau sangat apa ya? Pokoknya menentang gitu. Nih, sekarang udah ketemu clue-nya di sini tahun 1800-an. Jadi kamu nggak tahu kata encroaching pun oke kan? Nah, nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Oke. Terus berarti jawabannya nomor 9 apa ya? B. Jawabannya B. Probably attack. Correct. Jawabannya adalah B. Apa artinya attack? Menyerang. Menyerang. Sekarang di sini ada white settlers. Di sini kita punya kata settlers. Ini dari kata satu, settle. Kita akan punya settlement. Settle ini artinya menetap. Menetap ya. Kemudian settlement ini artinya adalah pemukiman. Nah, terus settlers ini adalah penduduk. Penduduk atau kita menyebutnya pemukim. Jadi kata settlers ini dekat artinya dengan yang white civilization, peradaban. Oke, jadi jawabannya 9B. Dah, ketemu. Next, nomor 10. Tersirat di dalam teks bahwa Sioux tribes call each other by some from the word Dakota. Karena mereka ngapain? Oh, jawabnya D. Musuh. Apakah iya mereka itu musuh? Ini saling menyebut Sioux tribe loh. Saling menyebut each other dengan kata Dakota. Berarti ini yang harus kita cari. Jawabnya C. Fiercely combative. Masih bukan. Oke, udah ada yang jawab benar. Siapa tadi ya? U5. Jawabannya adalah A. United in a cause. Artinya apa sih united? United artinya bersatu. Cause ini artinya dalam sebuah perjuangan. Jadi united, bersatu. Bersatu dalam perjuangan. Taunya dari mana? Kita lihat keywords kita kan Dakota ya. Nah, the seven Sioux tribes menyebut, nah dari kalimat ini ya, cari kasih tanda, 7 suku Sioux menyebut diri mereka sendiri dengan variasi dari kata Dakota. Nah ini kan keywords kita yang harus dicari tadi. Which means allies, yang artinya adalah
sekutu. Yang namanya sekutu itu kan bekerja sama di dalam bahasa mereka. Oke, berarti udah terjawab. Makanya jawabannya united in a cause. Bukan enemy. Nah, lanjut, nomor 11. Bisa disimpulkan dari teks bahwa the present day. Present day artinya adalah masa sekarang. Dari the states of North and South Dakota. Dari negara bagian Dakota Utara dan Selatan itu ngapain? Nomor 11. Apakah jawabannya A? A is of Minnesota, di sebelah timurnya Minnesota. Bentar. Oke, jawabnya C. Receive their name from the tribes living there. Correct. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Sekarang kita lihat ya. Menerima nama dari itu. Nah, ini. Living in Minnesota dikenal dengan nama Dakota. Dakota termasuk dua tribe yang meninggalkan Eastern Woodland dan move out, keluar, menuju ke dataran. Teton Sioux Lakota bergerak jauh lebih ke timur. Present day states of North Dakota and South Dakota. Tadi kan di sini disebut bahwa ini adalah nama sukunya ya. Makanya terus kemudian dipakai untuk nama ini. Oke, nanti ketemu jawabannya adalah yang C. Ya, 10A, 11C. Buat yang ketinggalan. Udah, lanjut ya. 1